Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sustiawati, mahasiswi semester 2 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian lingkungan hidup secara umum dan menurut para ahli. Kemudian yang kedua yaitu asas-asas ekologi dalam pendidikan lingkungan hidup. Nah, yang pertama yaitu apa sih lingkungan hidup itu? Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Nah, yang kedua, kemudian pengertian lingkungan hidup menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Munajat Danu Saputro, lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Yang kedua, menurut Otto Suemarwoto, lingkungan hidup dapat diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup lainnya. Yang ketiga, menurut Sambah Wirakusuma, lingkungan hidup adalah semua aspek kondisi eksternal biologis di mana organisme hidup dan ilmu-ilmu lingkungan menjadi studi aspek lingkungan organisme itu. Penjelasan yang kedua yaitu asas-asas ekologi di dalam pendidikan lingkungan hidup. Asas di dalam suatu pendidikan pada dasarnya merupakan penyamarataan kesimpulan secara umum yang kemudian digunakan sebagai landasan untuk menguraikan gejala, fenomena, dan situasi yang lebih spesifik. Asas dapat terjadi melalui suatu penggunaan dan pengujian metodologi secara terus-menerus dan matang, sehingga diakui kebenarannya oleh ilmuwan secara meluas. Nah, ada beberapa asas dalam ilmu lingkungan, yaitu yang pertama ada asas termodinamika, menyatakan bahwa semua energi yang memasuki sebuah organisme, populasi atau ekosistem yang dianggap sebagai energi tersimpan atau terlepaskan. Energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain serta tidak dapat hilang, dihancurkan maupun diciptakan. Contohnya, banyaknya kalori, energi yang terbuang dalam bentuk makanan diubah oleh jasad hidup menjadi energi untuk tumbuh, berbiak, menjalankan proses metabolisme, dan yang terbuang sebagai panas. Asas kedua menyatakan bahwa tidak ada sistem perubahan energi sangat efisien. Misalnya pada hukum termodinamika 2, yaitu semua sistem biologi kurang efisien, kecenderungan umum energi berdegradasi ke dalam bentuk panas yang tidak balik dan beradiasi menuju angkasa. Asas yang ketiga menyatakan bahwa materi, energi, waktu, dan keanekaragaman semuanya termasuk pada sumber alam. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.